Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4851 bertarung di kabin. Setelah memasuki negara Chu selama beberapa hari, Lin Bai sedikit memahami mata uang Chu. 10.000 emas ungu bukanlah jumlah yang sedikit. Sangat sulit bagi orang-orang seni bela diri biasa untuk keluar. Siapa yang akan menawarkan hadiah 10.000 dolar untuk kepala seorang wanita melalui dunia gelap? Chen Yu cukup bingung tentang ini. Tut-tut, nelayan tua Meizizi minum seteguk anggur, menghancurkan mulutnya, dan berkata, aku tidak mengatakan aku menginginkan kepala. Chen Yu mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang membayar 10.000 yuan untuk kepala wanita itu? Nelayan tua itu berkata sambil tersenyum, perintah hadiah mengatakan bahwa hadiahnya adalah 10.000 emas ungu untuk wanita ini. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa tentara bayaran dan pembunuh di dunia gelap selalu berdarah dingin dan tanpa ampun, jadi di mata mereka, tidak ada perbedaan antara wanita dan kepala. Bagi wanita yang jatuh ke tangan dunia gelap, kematian adalah anugerah. Lin Bai dan Chen Yu kini mengerti. Hadiah di dunia gelap adalah untuk wanita ini. Namun, tidak dijelaskan dengan jelas apakah akan hidup atau mati. Di mata para pembunuh dan tentara bayaran di dunia gelap, karena mereka tidak menjelaskannya dengan jelas, mereka akan mati. Aku tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan wanita ini. Seseorang bersedia memberinya hadiah melalui dunia gelap. Nelayan tua itu menyeringai pahit dan menggelengkan kepalanya, sudah berakhir. Wanita ini sudah tamat. Dia diawasi oleh dunia gelap. Tidak ada tempat baginya di negara bagian Chu. Setelah mengobrol lama dengan nelayan tua itu, hari sudah larut malam. Lin Bai dan Chen Yu sama-sama seniman bela diri di alam Tao dan Dewa. Mereka penuh vitalitas. Bahkan jika mereka tidak tidur selama 3 tahun, mereka akan baik-baik saja. Bersandar di pagar, Lin Bai mendengarkan Chen Yu berbicara tentang hal-hal menarik di negara bagian Chu. Lin Bai perlahan merasa bahwa Chen Yu tampaknya sangat mengenal Chu. Sampai ke geografi astronomi Chu, wilayah yang luas. Sampai ke jalan-jalan Chu, orang-orang fajar. Di mana yang rentan terhadap bencana, di mana yang rentan terhadap reaksi buatan manusia. Di mana para pejuang paling banyak tinggal, dan di mana para pejuang paling banyak tinggal. Di mana yang cocok untuk menanam ramuan dan di mana yang cocok untuk menggali senti. Chen Yu tampaknya telah mengetahui wilayah Chu dengan baik. Tetapi semua ini sama sekali berbeda dari asal-usul yang Chen Yu sebutkan kepada Lin Bai. Ketika Chen Yu berada di kota Krep Myrtle, dia memberitahu Lin Bai bahwa dia berasal dari keluarga sederhana di wilayah Qitianzong, setelah menerobos alam Tao dan Tuhan, dia ingin melakukan perjalanan ke Chu. Jika memang begitu, Chen Yu seharusnya berada di Chu untuk pertama kalinya. Dia seharusnya sama asingnya dengan Lin Bai bagi Chu. Namun, penampilan Chen Yu sekarang benar-benar berbeda. Sebaliknya, Chen Yu sekarang memiliki perasaan, pengembara yang kembali ke kampung halamannya dan mengunjungi kampung halamannya lagi. Chen Yu berdiri di samping Lin Bai, dengan wajah tersenyum. Setelah berbicara lama, Chen Yu tiba-tiba melihat ke bahu Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, saudara Lin, di mana burung gagak yang berdiri di bahumu?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Setelah pergi ke perahu roh, aku tidak tahu kemana dia pergi." Chen Yu mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Lin, kamu harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan dia berkeliaran. Bagaimana jika kamu mendapat masalah?" Lin Bai melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Burung gagak itu sangat beruntung dan tidak akan mati." Melihat bahwa bujukannya gagal, Chen Yu harus memberikan contoh sambil mendesah. Contohnya, hewan peliharaan yang dipelihara oleh si Anu, secara tidak sengaja memecahkan lampu di sebuah jamuan makan dan dikuliti serta dijepit oleh seorang ahli di tempat itu, yang mengakibatkan akhir yang mengerikan. Siapa yang mengutukku? Pada saat ini, burung gagak itu dengan gembira mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari kegelapan dan hinggap di bahu Lin Bai. Ketika Chen Yu melihat burung gagak itu kembali, dia langsung menutup mulutnya. Setelah beberapa lama bersama, Chen Yu tahu bahwa burung gagak itu mudah tersinggung. Kadang-kadang dia bahkan berani menentang kata-kata tuannya Lin Bai. Ini adalah pertama kalinya Chen Yu melihat hewan peliharaan Ling yang begitu sombong. Melihat Chen Yu tidak berbicara, burung gagak itu mendekati telinga Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, ada perkelahian di dalam." "Apa?" Lin Bai tertegun dan bertanya dengan heran.
Burung gagak itu merentangkan sayapnya dan menunjuk ke kabin, seolah berkata, ada perkelahian di dalam. Begitu mata Lin Bai mengecil, dia pertama kali melihat ke dalam kabin, ada apa? Si pencuri gagak berkata, hei, seseorang meracuni prajurit di kabin, dan kemudian sekelompok prajurit yang putus asa bergegas masuk, untungnya, masih ada beberapa pejuang yang tetap terjaga dan segera melawan. Sekarang ada pertempuran berdarah di dalam mereka. Lin Bai terkejut dan bertanya, mengapa kita tidak merasakan apapun di luar? Gagak berkata, ada 9 formasi Dharma di kabin untuk mengisolasi dunia luar. Tampaknya kamar dagang Sanhe tidak ingin merekrut pengawal sementara untuk memasuki kabin. Dan ketika orang-orang itu mulai, mereka membuat perbatasan. Secara alami, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Lin Bai bertanya, apa lagi yang kau tahu? Mereka tampaknya datang untuk mencari seorang wanita, kata burung gagak. Lin Bai, wanita itu sangat cantik. Ketika dia mengatakan ini, burung gagak itu menoleh ke Lin Bai dengan wajah seperti burung, mengerutkan kening dan mengedipkan mata, dengan niat buruk. Wajah Lin Bai tenggelam, apa matamu? Burung gagak berkata dengan senyum buruk, wanita cantik ditakdirkan untukmu. Lin Bai terdiam, dunia gelap mengeluarkan perintah hadiah kepada burung gagak, katanya sekali. Ketika Lin Bai dan Chen Yu mengobrol dengan nelayan tua tadi, burung gagak tidak ada di sana, jadi mereka tidak tahu tentang hadiah yang ditawarkan oleh dunia gelap. Lin Bai berkata, jika seseorang ingin bercinta, sama sekali tidak mungkin untuk menawarkan hadiah kepada dunia gelap. Kalau begitu, itu bukan untuk kecantikan, itu untuk sesuatu yang lain. Pada wanita ini. Sebelum Lin Bai bisa menyelesaikannya, mata burung gagak bersinar seperti bintang dalam kegelapan, apakah ada harta karun? Maksudmu, wanita ini memiliki harta karun? Burung gagak sedikit linglung, dengan penyesalan berkata, oh, sudah lama tidak menjelajahi harta karun, bahkan keterampilan mengurus rumah tangga telah dilupakan, saya tidak melihat bahwa wanita ini memiliki harta karun. Aku akan pergi. Sebelum suara itu berakhir, burung gagak itu menghilang dari bahu Lin Bai. Jangan pikirkan itu. Lin Bai tahu bahwa burung gagak itu akan mencari harta karun di kabin. Kemampuan burung gagak itu sangat bagus. Bahkan jika terjadi pertempuran berdarah di dalam kabin, burung gagak itu dapat melarikan diri dengan lancar, dan Lin Bai sama sekali tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku belum selesai. Melihat burung gagak itu menghilang, Lin Bai berkata tanpa air mata, mungkin itu bukan harta karun, mungkin itu sesuatu yang penting. Itu pasti sangat penting. Tetapi mengapa benda sepenting itu ada di tangan seorang wanita? Kamar dagang Sanhe tahu bahwa wanita ini adalah kentang panas, tetapi mengapa membawanya pergi? Lin Bai bingung. Bab 4852 Gagak mencuri harta karun. Bulan tenang dan angin malam sejuk. Lin Bai dan Chen Yu berdiri di atas perahu roh di bawah bulan, memandangi sungai dan gunung Chu yang megah, mengeluarkan 2 kendi anggur dan mengobrol. Di luar kabin, tahun-tahun tenang, di dalam kabin, terjadi pertempuran berdarah. Burung gagak itu pergi selama beberapa jam, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya di kabin. Hingga fajar menyingsing, Chen Yu minum terlalu banyak anggur, bersandar di pagar dan tertidur. Di geladak, banyak praktisi seni bela diri telah berlatih atau memejamkan mata. Hanya Lin Bai sendiri, menatap bulan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Puteng, puteng. Suara kepakan sayap datang dari jauh dan dekat. Kembali. Lin Bai berkata dengan suara lembut. Burung gagak itu mendarat di bahu Lin Bai dan melotot marah padanya, kamu berbohong padaku. Lin Bai berkata, apa maksudmu? Bagaimana aku berbohong padamu? Harta karun apa yang telah kamu temukan? Tidak ada harta karun sama sekali. Itu karena kamu tidak mencarinya dengan serius. Apa, kamu tidak mencarinya dengan serius? Aku hampir membalik tas penyimpanan gadis kecil itu, tetapi aku belum mencarinya dengan serius. Hanya itu yang kutemukan. Ini kamu. Setelah itu, aroma menyegarkan tercium di wajahku. Tanpa menunggu Lin Bai pulih, sebuah kantong perut mengenai wajah Lin Bai. Wajah tua Lin Bai memerah. Dia buru-buru menurunkan kantong perutnya. Dia melihatnya dengan waspada dan melihat bahwa tidak ada yang menyadarinya. Apa yang kamu lakukan? Lin Bai memarahi burung gagak dengan suara rendah. Burung gagak berkata sambil tersenyum, aku menemukannya di kamar kerjanya. Kurasa kamu akan menyukainya, jadi aku membawanya keluar untukmu.
Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan menatap kantong perutnya. Kantong perut ini sangat cantik. Bunga teratai disulam di kain merah muda. Aku tidak tahu parfum jenis apa yang digunakan wanita itu, yang membuat perutnya harum sepanjang tahun. Dia tidak bisa menghilangkannya untuk waktu yang lama. Setelah meliriknya, Lin Bai khawatir dia akan terlihat oleh orang lain, jadi dia dengan cepat melemparkan kantong perutnya ke dalam tas penyimpanan, berharap untuk membuangnya setelah turun dari kapal. Apa lagi yang bisa aku temukan selain ini? Burung gagak itu kemudian membuang beberapa barang lagi. Lin Bai berteriak dengan tergesa-gesa, jika semuanya adalah pakaian pribadi putriku, maka kamu tidak perlu menunjukkannya kepadaku. Burung gagak itu meludah, apa yang kamu tahu? Sejak zaman kuno, sebagian besar harta karun telah disembunyikan di kamar tidur rumah putriku, atau pada pakaian dalam rumah anak perempuan itu. Lihat, kau hanya seorang mugel. Kau tidak tahu apa-apa. Tidak, tidak, semuanya ada di sini. Lihat sendiri. Lagi pula tidak ada yang berharga. Tidak ada harta karun. Burung gagak menggerutu. 3 benda yang dilemparkan burung gagak itu adalah selembar kertas kuning, buku kuno yang tebal, dan jepit rambut giok. Lin Bai pertama-tama mengambil jepit rambut giok itu dan melihatnya dengan saksama. Jepit rambut giok ini, entah terbuat dari giok jenis apa. Jepit rambut itu bening dan memiliki lingkaran cahaya yang menawan di bawah sinar bulan. Jepit rambut itu diukir dengan bentuk bunga teratai. Yuhai bukanlah benda biasa, melainkan senjata ajaib dengan kekuatan pertahanan yang baik. Menurut penilaian Lin Bai, benda ini seharusnya mampu menahan serangan prajurit di alam Tao dan Dewa. Ini yang dikenakan putrinya di rumah. Tidak banyak gunanya bagi Lin Bai. Setelah melihat-lihat, Lin Bai melempar jepit rambut giok itu ke samping dan segera mengambil buku tebal itu. Teknik pedang King Lian. Melihat teknik pedang itu, Lin Bai menjadi tertarik. Perlahan-lahan membuka, teknik pedang King Lian, klasik, jika dilihat lebih dekat, totalnya ada 9 jurus teknik pedang. Kekuatannya lumayan, bahkan di tangan pendekar di alam Tao dan Dewa, dia masih bisa memainkan kekuatan yang bagus. Namun, bagi Lin Bai Yan, yang memiliki hati pedang, 9 jurus, teknik pedang King Lian, tampaknya agak canggung. Setidaknya setelah Lin Bai melihatnya sekali, dia hampir bisa menguasai 9 jurus teknik pedang di dalam hatinya. Di bawah pengaruh hati pedang, Lin Bai menggunakannya dengan 1 hati dan 2 kegunaan. Dia dengan hati-hati mencicipi teknik pedang sambil menyimpulkan pengoperasian teknik pedang di dalam hati dan pikirannya. Ketika Lin Bai selesai membaca keterampilan pedang ini, dia telah mempelajari keterampilan pedang teratai hijau. Ini tidak sulit bagi Lin Bai, yang memiliki hati pedang. Teknik pedang ini sangat bagus. Meskipun Lin Bai mengatakan bahwa teknik pedangnya bagus, itu tidak terlalu berguna baginya. Namun, Lin Bai selalu memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Ketika Lin Bai selesai menonton teknik pedang, bahkan jika dia meletakkannya, hati dan pikirannya masih menyimpulkan teknik pedang. Lin Bai merasa bahwa dia tampaknya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 9 gerakan pedang King Lian. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Lin Bai mengerutkan kening. Itu adalah perasaan luar biasa yang belum pernah dialami Lin Bai sejak dia berlatih pedang. Ilmu pedang Ming Ming tampaknya kikuk, dan ilmu pedangnya tidak mendalam. Namun, saya merasa bahwa setiap gerakan layak untuk didorong. Setiap gerakan tampaknya memiliki variabel. Aneh, bagaimana saya bisa merasa seperti itu? Lin Bai mengetuk pintu dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan ketukan di pintu. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai meletakkan teknik pedang King Lian dan melihat benda ketiga. Gulungan perkamen. Lin Bai membuka gulungan perkamen itu, yang penuh dengan kata-kata kecil. Ketika mata Lin Bai menyentuh kata-kata kecil ini, sebuah suara bergema di telinganya. Apa yang dikatakan suara itu adalah isi dari perkamen itu. Saudara Jinian, tolong bantu saya. Sejak pemimpin kota King Lian memerintahkannya untuk meninggalkan jabatannya, semua pejabat di Kesu telah berada di tangan agama suci. Jika ini dapat dilakukan, saya berutang kepada saudara saya Jinian dan terima kasih kepada saudara saya Yudi. Seperti yang Anda dan saya sepakati, agama suci akan diberi ucapan terima kasih lagi di masa depan. Tanda, Yudi, Zhang Qian, beri penghormatan. Lin Bai dapat melihat bahwa itu adalah sebuah surat. Itu ditulis oleh seorang pria bernama Zhang Qianan, untuk seorang pria bernama Jinian.
Tetapi kedua orang ini sangat aneh bagi Lin Bai. Mereka tidak tahu siapa mereka. Aku tidak tahu apa artinya. Oh, menyebalkan. Aku tidak peduli. Lin Bai melemparkan kertas surat itu ke dalam tas penyimpanan dan mengabaikannya. Dalam benakku, aku terus menyimpulkan arti dari pedang King Lian. Dengan kesimpulan dari satu gerakan Lin Bai, yang mengejutkan Lin Bai adalah bahwa teknik pedang 9 gerakan, yang jelas terasa kikuk, tampak seperti teratai dari lumpur dan tidak ternoda, dan memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Sekarang teknik pedang 9 gerakan dalam teknik pedang King Lian seperti lapisan lumpur. Jika Lin Bai dapat menemukan trik dan menyublimkan 9 gerakan, dia dapat menghasilkan teratai. Tetapi Lin Bai tidak dapat memahami trik ini. Di tengah malam, tidak ada yang bisa dikatakan. Di geladak kapal roh, selain dengkuran, hanya angin kapal roh yang bertiup kencang. Segera, matahari terbit dari lautan awan, sinar matahari yang cerah dan hangat menerpa wajah Lin Bai. Banyak prajurit di geladak bangun satu demi satu, meregangkan tubuh dan menyaksikan matahari terbit. Lin Bai telah memperhatikan pergerakan di dalam kabin, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada suara dari kabin, dan tidak ada seorang pun yang keluar untuk meminta bantuan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 4853 di Yakyun. Li Guxian. Matahari terbit di timur dan lautan awan bergulung-gulung. Perahu roh menerobos gelombang awan, terbang di atas lautan awan, dan pergi ke tujuan di depan. Di kabin Lingsu, setelah pertempuran berdarah tadi malam, bagian dalamnya sudah penuh dengan bekas luka dan mayat. Namun untungnya, ada barisan pertahanan yang terisolasi dari dunia, sehingga hanya sedikit pejuang di D yang tahu bahwa ada pertempuran berdarah di kabin. Di kabin, lelaki tua Lin Bai dan Chen Yu direkrut untuk menyambut prajurit, membersihkan darah di kabin, dan membuang mayatnya. Setelah lelaki tua itu membersihkan diri, dia pergi ke bagian dalam kabin dan sampai di pintu sebuah rumah. Sudah beres, Nona. Zhang Bo, masuklah dan bicara. Lelaki tua itu menjawab dengan rendah hati dan mengetuk pintu. Gang kabin berantakan, tetapi ruangannya bersih dan rapi. Ada dua wanita cantik yang duduk berlutut berdampingan. Wanita di sebelah kiri, berpakaian putih, memiliki wajah kuyu, mata lesu dan wajah yang tak tertandingi, tetapi dia sepucat kertas. Dia tampaknya baru saja pulih dari penyakit serius. Dia memegang tangan wanita itu erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar, matanya tidak bisa menahan air mata dan terisak pelan. Wanita di sebelah kanan mengenakan setelan jas yang bagus, dengan ekor kuda panjang di rambutnya, mata tajam dan fitur wajah yang bagus. Wanita ini adalah putri Presiden Kamar Dagang Sanhe. Namanya adalah He Qiyun. Bagaimana situasinya, Paman Zhang? Laporkan kembali ke Nona, sebagian besar pembunuh telah ditangani oleh kami dalam Perang Dunia Pertama tadi malam, dan sebagian kecil dari mereka melarikan diri. Saya pikir mereka tidak berani memprovokasi kita dalam waktu singkat. Hanya saja orang-orang dan kuda-kuda kita telah menderita kerugian besar, dan para pengawal telah diserang oleh semua jenis serangan di sepanjang jalan. Tidak lebih dari 1 dari 10. Jika kita bertemu dengan sekelompok pembunuh, aku khawatir kita tidak akan mampu melawan. Zhang Bo melaporkan informasi dari luar dengan jujur. Mei heroik He Qiyun berubah menjadi karakter Sichuan. Jelas, bahaya perjalanan ini jauh melampaui harapannya. Yuner, akulah yang melibatkanmu. He Qiyun di samping wanita yang sakit itu, ekspresi wajahnya sulit untuk menyembunyikan warna kesakitan, wajah penuh celaan mengatakan. Xianer, jangan katakan itu. Keluargamu dan aku adalah teman dekat. Sekarang keluargamu telah banyak menderita. Bagaimana mungkin ayahku dan aku hanya berdiam diri? He Qiyun dengan lembut menghibur, selain itu, jika bukan karena dukungan pamanku, kamar dagang Sanhe milik ayahku tidak akan bisa melakukannya. Anda dapat yakin bahwa kamar dagang Sanhe akan melayani Anda dengan baik. Paman Zhang, segera minta bantuan ayahku dan suruh dia datang menemui kita. Setelah mendengar ini, Zhang menundukkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Setelah menunggu Paman Zhang pergi, He Qiyun berkata lagi, Xianer, tadi malam terlalu kacau. Tolong periksa apakah barang-barang itu masih ada di sana. Li Guxian tersadar dan melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian dia bangkit dan pergi ke rak. Di rak, ada bonsai. Li Guxian mengambil bonsai itu, membalik tanah dan mencarinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kantong dari tanah. He Qiyun bercanda, Xianer,
kamu suka menyembunyikan sesuatu sejak kecil. Tidak ada yang bisa menemukan apa yang kamu sembunyikan. Siapa yang mengira kamu akan meletakkan kantong penyimpanan pribadimu di bonsai ini? Li Guxian meludahi lelucon sahabatnya dan berkata, tanah di bawah bonsai itu disebut 1000 tanah, yang memiliki efek mengisolasi napas. Lebih aman meletakkan kantong di tanah daripada meletakkannya di atasku. Setelah mengatakan itu, Li Guxian menghampiri He Qiyun, berlutut, membuka tas penyimpanan, dan segera mengubah raut wajahnya. Ada apa? Tanya He Qiyun. Hilang. Air mata Li Guxian berhenti mengalir di pelupuk matanya, tetapi dia tidak dapat menahannya. Apa yang hilang? He Qiyun memeriksa dengan saksama dan berkata, surat itu hilang, dan ibuku meninggalkan sebuah relik, Yuhai, buku pegangan pedang yang diwariskan oleh keluargaku. Dan, Li Guxian ingin berbicara tetapi berhenti. Ada banyak barang di dalam tas penyimpanan, tetapi hanya ada beberapa barang yang sangat disukai Li Guxian. Jepit rambut giok adalah satu-satunya relik yang ditinggalkan oleh mendiang ibunya. Pada hari kerja, dia menganggapnya sebagai harta karun dan tidak berani memakainya di kepalanya karena takut rusak. Jianpu adalah relik keluarganya. Sejak keluarga itu runtuh, orang tua dan tetuanya telah meninggal, dan perpustakaan sutra telah hancur. Jianpu ini mungkin satu-satunya di dunia. Yang terpenting, adalah suratnya. Setelah diperiksa secara teliti oleh Li Guxian, dia menemukan bahwa masih ada satu hal yang hilang. Itu adalah gaunnya. Apalagi yang hilang? He Qiyun bertanya dengan tergesa-gesa. Li Guxian tersipu malu. Menghadapi pertanyaan He Qiyun yang terus-menerus, Li Guxian harus membisikkan hal terakhir yang hilang darinya dengan suara seukuran nyamuk. Bajingan. Sepertinya pria ini bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang pencuri yang cabul. He Qiyun menggeram sambil menggertakkan gigi. Kehilangan pakaian bukanlah apa-apa, yang terpenting adalah surat itu, Li Guxian berkata sambil menangis, hanya itu yang dapat membantuku untuk memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan Li Jiaping. Hati dan pikiran Li Guxian hancur, terbaring di pelukan sahabatnya He Qiyun, menangis terseduh-seduh. Bajingan, mata He Qiyun menyala-nyala, dan dia berkata, Xianer, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukannya kembali. Lingzu dari kamar dagang Sanhe dimulai dari kota Wusaiguan dan berlanjut hingga ke kota Kezuwang. Kecuali serangan mematikan pada malam pertama, sisa waktu itu damai. Sepanjang jalan, saya bertemu beberapa gelombang bandit, tetapi setelah melihat bendera kamar dagang Sanhe, saya juga melarikan diri. Sama seperti yang Anda katakan Chen. Setiap kamar dagang memiliki jalur bisnis yang tetap. Di jalur bisnis ini, kekuatan semua pihak akan memberi mereka sedikit muka, dan orang-orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Setelah serangan malam itu, Lin Bai memperkirakan bahwa para penjaga kamar dagang Sanhe seharusnya hampir mati. Jika mereka diserang, kamar dagang Sanhe akan meminta Lin Bai dan penjaga sementaranya untuk mengambil tindakan. Untungnya, dalam beberapa hari berikutnya, perahu roh tidak menemui bahaya, tetapi cukup damai. Selama beberapa hari ini, Lin Bai mengobrol dengan Chen Yu. Dalam hati, saya terus menyimpulkan arti dari pedang King Lian. Dengan pembelajaran mendalam Lin Bai tentang teknik pedang King Lian, Lin Bai merasa bahwa teknik pedang ini cukup menarik. Rasa pertama seperti tebu, keras dan hambar, produk yang sudah lama seperti teh yang enak, yang meninggalkan aroma harum di bibir dan gigi dan memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Menarik. Perangkat ilmu pedang ini menarik. Saya tidak tahu siapa Master Kendo. Dia memiliki pencapaian yang luar biasa. Ada makna mendalam Kendo dalam teknik pedang biasa 9 gerakan. Sekarang Lin Bai pada dasarnya yakin bahwa pencipta perangkat ilmu pedang ini sama sekali bukan seorang prajurit biasa. Dia pasti telah membuat prestasi besar dalam Kendo, dan bahkan akan mencapai puncak Kendo. Bab 4854 Agama Suci. Meskipun Lin Bai merasa bahwa asal-usul pedang King Lian sangat luar biasa, dia tidak dapat menemukan triknya. Sekarang, Lin Bai menganggap pedang King Lian sebagai harta karun. Teknik pedang 9 jurus dalam spektrum pedang adalah gerbang menuju harta karun. Trik, Lin Bai adalah kunci untuk membuka pintu. Selama Lin Bai dapat menemukan trik ini dan membuka harta karun ini, dia dapat melihat sekilas arti sebenarnya dari pedang King Lian. Setelah mempelajarinya selama berhari-hari, Lin Bai masih tidak membuat kemajuan dan tidak dapat menahan rasa lelahnya. Lin Bai berhenti tepat waktu, agar tidak dirasuki oleh iblis dan jatuh ke dalam situasi malapetaka abadi.
Chen Yu telah mengobrol dengan Lin Bai sebelumnya, tetapi ketika dia melihat mata Lin Bai terpejam, dia tidak mengganggunya. Dia berdiri sendirian di depan pagar dan menyaksikan pegunungan dan sungai yang indah melewati perahu roh. Lin Bai bangun, pergi ke Chen Yu, melihat pemandangan di luar, dan bertanya, di mana kita? Chen Yu berkata sambil tersenyum, jika tidak terjadi apa-apa, kalian akan tiba di kota Wuwang di Kesu dalam 5 hari, yaitu markas besar kamar dagang Sanhe. Masih ada 5 hari lagi. Tidak lama lagi. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat para prajurit di geladak, dan tatapan matanya berbeda. Lin Bai memperhatikan bahwa banyak prajurit di geladak yang tampaknya telah kehabisan napas. Mata mereka menatap ke dalam kabin secara sengaja atau tidak sadar, seolah-olah mereka sedang mencari waktu terbaik untuk bergerak. Karena nelayan tua itu memberitahu Lin Bai dan Chen Yu bahwa ada hadiah di dunia gelap, Lin Bai menyadari bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di geladak mungkin adalah pembunuh di dunia gelap. Saudara Chen, menurut pendapatku, diperkirakan ada lebih banyak pembunuh daripada penjaga di kapal roh sekarang. Setidaknya setengah dari penjaga sementara yang direkrut oleh kamar dagang Sanhe mungkin adalah pembunuh di dunia gelap. Sekarang sudah dekat dengan kota Raja Wu. Jika mereka tidak melakukannya lagi, tidak akan ada kesempatan. Jadi kukira, entah malam ini atau besok malam, akan ada perang besar di kapal roh ini. Bibir dan gigi Lin Bai bergerak, dan suaranya masuk ke dalam rahasia. Dia berkata kepada Chen Yu. Begitu Chen Yu mendengar itu, wajahnya penuh dengan senyuman, yang langsung mengeras. Dia menoleh ke arah prajurit di kapal roh, dan matanya menjadi dalam. Maksud saudara Lin? Chen Yu bertanya kepada Lin Bai apa maksudnya. Lin Bai berkata, menurutku, jika benar-benar terjadi pertempuran, haruskah kita membantu kamar dagang Sanhe? Atau haruskah kita melarikan diri? Chen Yu berkata, saudara Lin, ketika kita dalam kesulitan, San dan kapal daganglah yang membantu kita. Apa yang disebut kebaikan air yang menetes harus dibalas dengan mata air yang memancar. Selain itu, kami juga berjanji kepada kamar dagang Sanhe untuk menjadi penjaga sementara. Jika kamar dagang Sanhe menghadapi musuh yang kuat, tentu saja aku akan membantu. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, begitu. Chen Yu bertanya, saudara Lin, apakah kamu membantu kamar dagang Sanhe? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja, kami perlu membantu, tetapi premisnya adalah melakukan apa yang kami bisa, jika prajurit yang menyerang kamar dagang Sanhe adalah seorang yang kuat di alam Tai Dao Guo, bahkan jika kami ingin membantu kamar dagang Sanhe, kami tidak berdaya dan mengorbankan nyawa kami dengan sia-sia. Jika itu dalam kemampuanku, aku akan melindungi gunung dan sungai. Setelah front bersatu dengan Chen Yu, Lin Bai sedikit lega. Sebenarnya, Lin Bai juga memiliki ide yang sama dengan Chen Yu. Karena kami berjanji untuk menjadi penjaga sementara kamar dagang Sanhe, kami harus bertanggung jawab. Selama masih dalam kekuasaannya, Lin Bai akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kamar dagang Sanhe. Apakah ada sekte di Chu? Kata-kata Lin Bai tiba-tiba berubah dan bertanya. Apa, saudara Lin tertarik pada sekte agama? Chen Yu bertanya dengan penuh minat. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak, tetapi saya telah mengunjungi banyak dinasti dan menemukan bahwa ada banyak sekte di setiap dinasti. Bahkan beberapa dinasti memuja sekte dan menganggapnya sebagai agama nasional atau agama suci. Petik 2. Chen Yu tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, di negara Chu, kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi. Setiap sekte memiliki doktrin yang berbeda, dan beberapa doktrin bahkan lebih unggul daripada seni bela diri dan kekuatan kekaisaran. Apakah menurutmu negara Chu akan menoleransi sekte yang menunggangi kekuatan kekaisaran negara Chu? Tentu saja tidak mungkin. Chen Yu pertama-tama menyangkal bahwa ada sekte di dinasti Chu. Lin Bai juga memahami arti kata-kata Chen Yu. Di antara dinasti yang ditemuinya, ada guru nasional dan agama nasional. Dan kekuatan banyak sekte bahkan hanya yang kedua setelah kekuatan kekaisaran. Jika ada era tertentu, raja dinasti itu bodoh dan tidak kompeten, dan bahkan sekte itu akan lebih unggul daripada kekuatan kekaisaran. Secara alami, negara Chu tidak dapat menoleransi munculnya sekte di dinasti tersebut. Chen Yu berkata, meskipun tidak ada sekte di dinasti Chu, ada banyak sekte di wilayah Chu yang luas. Seperti yang dikatakan saudara Lin, banyak sekte menyebut diri mereka sebagai agama suci. Misalnya,
Ada sebuah sekte di Kesu, yang merupakan kekuatan yang sangat kuno. Negara Chu mencoba mencabut sekte ini berkali-kali, tetapi pada akhirnya menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka dimusnahkan, mereka akan muncul dan muncul kembali di dunia. Salah satu fungsi Departemen Zhaoxing adalah menangkap dan membunuh para bidat ini. Lin Bai memikirkan surat yang dibawa burung gagak itu. Apakah agama suci yang disebutkan dalam surat itu merujuk pada sekte agama di Kesu? Denominasi apa yang ada di Kesu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Chen Yu berkata, agama Dewa Darah. Gambaran sekte Dewa Darah disebut Dewa Darah. Konon katanya dia pernah menjadi pahlawan di dunia kejahatan. Dia menciptakan serangkaian latihan sendiri, yang disebut saraf darah. Praktisi seni bela diri saraf darah dapat menggerakkan ki dan darah seluruh tubuh mereka, dan membentuk dewa darah di ladang ramuan. Dewa darah kental memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi dewa darah kental semacam ini memiliki kelemahan besar, yaitu, dewa darah akan menyerap seluruh darah inang sebagai nutrisi. Seiring berjalannya waktu, ki dan darah tuan rumah akan semakin berkurang, sampai dewa darah akan menguras ki dan darah serta vitalitas tuan rumah, dan tuan rumah akan hancur, dan dewa darah akan menghilang dan lenyap. Untuk menghindari kematian, banyak praktisi seni bela diri saraf darah akan mulai membunuh ketika mereka merasa bahwa dewa darah ingin menyerap ki dan darahnya sendiri. Tangkap prajurit lain, atau bunuh mereka, lepaskan dewa darah, dan biarkan dewa darah menyerap kekuatan ki dan darah prajurit lain. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa dewa darah tidak menyerap ki dan darahnya sendiri, dan juga memastikan kesempatannya untuk bertahan hidup. Mata Lin Bai berkilat kaget. Chen Yu melanjutkan, pendiri sekte dewa darah dikatakan sebagai demagog yang kuat di wilayah selatan dunia iblis. Kumpulan saraf darah ini diciptakan olehnya sesuai dengan teknik budidaya demagog, yang cukup kuat. Bab 4855 malamnya agak dingin. Saraf darah seperti sejenis serangga. Ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi begitu ia terkontaminasi, sulit untuk menyingkirkannya. Pada awalnya, banyak praktisi seni bela diri mencari kekuatan, tetapi ketika mereka bangun, semuanya sudah terlambat. Dewa darah dengan rakus menyedot kekuatan ki dan darah dalam tubuh. Jika ia bersikap santai, dewa darah akan menyedot inangnya dan kemudian menghilang. Jadi bagaimana Anda bisa menyelamatkan hidup Anda? Tidak berdaya, para praktisi seni bela diri, saraf darah, harus melepaskan semangat pendarahan untuk menyerap kekuatan ki dan darah dari praktisi seni bela diri lainnya. Begitu saraf darah di negeri Chu, memicu pertumpahan darah. Kemudian, itu ditetapkan sebagai aliran sesat oleh negara Chu, dan memerintahkan seni bela diri Chu untuk tidak mempraktikkan saraf darah. Tetapi masih banyak prajurit, yang tidak dapat menahan godaan kekuatan, diam-diam mempraktikkan saraf darah secara tentatif. Setelah dikultivasikan, tidak ada jalan kembali. Melihat ke dunia luas di depan, Chen Yu berkata dengan samar, namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, di bawah tekanan kuat dari divisi kriminal Zhao, agama Dewa Darah tampaknya telah menghilang di wilayah Chu. Tahun-tahun ini masih merupakan tahun-tahun yang damai. Hilang. Lin Bai sedang memikirkan surat di dalam tas penyimpanan. Lin Bai ragu-ragu apakah akan memberitahu Chen Yu surat ini. Ketika burung gagak kembali dengan surat itu, Chen Yu tidak melihatnya, jadi Lin Bai tidak dapat menjelaskan dari mana surat itu berasal. Namun, tidak pasti bahwa agama suci dalam surat ini mengacu pada agama Dewa Darah. Ketika Lin Bai ragu-ragu, hari sudah malam. Di malam hari, Chen Yu berbisik, "Saudara Lin, Anda mengingatkan saya di siang hari. Saya khawatir hari-hari ini tidak akan aman. Kita masih perlu membangkitkan semangat kita." Lin Bai mengangguk sedikit, dan berkonsentrasi pada geladak, memperhatikan setiap gerakan setiap prajurit. Bahkan nelayan tua yang mabuk, yang meringkuk di sudut, bangun hari ini. Setelah Chen Yu memberinya sebotol anggur yang enak hari itu, nelayan tua itu meminumnya dan pergi tidur. Dia tidak bangun akhir-akhir ini. Malam ini sangat sepi. Ketika nelayan tua itu bangun, kata-kata pertamanya membuat orang berpikir dalam-dalam. Lin Bai dan Chen Yu juga memperhatikan bahwa di geladak malam ini, semua prajurit tampaknya kehilangan kemampuan berbicara mereka dalam sekejap, dan mereka semua terdiam. Mereka yang tidak minum lagi. Mereka yang tertawa tidak lagi tertawa. Wajah semua orang berwibawa, seolah-olah mereka telah menghadapi masa sulit.
Hanya ada beberapa orang yang masih berada di luar situasi tersebut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, mereka juga menemukan bahwa suasana di dek berbeda dan mereka semua berjaga-jaga. Perahu roh itu menerobos lautan awan dan terbang menjauh. Angin menderu sangat jelas di telinga orang-orang. Tepat pada saat itu, saya tidak tahu siapa yang berada di dekat pintu kabin dan menyentuh susunan Dharma kabin. Dengan suara keras, cahaya kemasan berubah menjadi penghalang, memisahkan dek dari kabin. Mereka akan melakukannya. Ketika Chen Yu melihat cahaya kemasan Fazen di pintu masuk kabin, dia segera mengerti bahwa seseorang sedang mencoba menguji kekuatan Fazen. Gagak, pergilah. Pergi dan lihat apakah ada perkelahian lagi di kabin. Lin Bai berbisik kepada Gagak di bahunya. Biarkan aku menjalankan tugas setiap saat. Apakah kamu benar-benar menganggap Paman Ben sebagai hewan peliharaanmu? Ketika kamu berteriak, kamu datang, ketika kamu minum, kamu pergi. Aku bukan hewan peliharaanmu. Aku krediturmu. Ah, dunia sedang merosot, dan pikiran manusia belumlah tua. Sekarang dunia ini, orang yang berutang adalah tuannya. Burung Gagak itu menangis dan mengeluh. Setelah beberapa patah kata, ia dengan enggan mengepakkan sayapnya dan menghilang dalam kegelapan. Segera setelah burung gagak itu menghilang, telinga Lin Bai mendengar suara burung gagak itu, ada perkelahian di kabin. Ketika Lin Bai mendengar suara burung gagak itu, ia langsung mengangguk, yang tampaknya sama dengan dugaan Lin Bai. Ada orang yang membiarkan angin keluar, ada orang yang masuk untuk merampok. Jika tidak ada kecelakaan, mereka yang belum mulai naik ke geladak adalah mereka yang telah tinggal untuk menahan sarana lain dari kamar dagang Sanhe. Kemudian, burung gagak itu mengirim suara lain, haha, Lin Bai, mereka tidak tahan lagi. Setelah pertempuran beberapa hari yang lalu, para penjaga kamar dagang Sanhe terluka parah. Sekarang menghadapi gelombang serangan pembunuh, kamar dagang Sanhe secara alami tidak dapat menahannya. Saudara Chen, Anda dapat mulai bersiap. Saya tidak menyangka dalam waktu 1 jam, kita akan menerima panggilan bantuan dari kamar dagang Sanhe. Lin Bai mengatur napasnya perlahan, mengerahkan kemampuannya, dan siap untuk bertindak kapan saja. Chen Yu mengangguk sedikit dan bersiap dalam diam. Di dek perahu roh, napas membunuh menyebar dengan tenang. Sekitar beberapa saat kemudian, susunan Dharma yang menjaga kabin hancur berkeping-keping, dan keluarlah seorang lelaki tua berlumuran darah. Lelaki tua ini adalah Zhang Bo, yang merekrut Lin Bai dan Chen Yu ke atas kapal. Di belakang Zhang Bo, sekelompok pengawal keluar untuk melindungi kedua wanita itu. Kedua wanita ini adalah Li Guxian dan He Qiyun. Ketika Zhang Bo keluar dari kabin, darah mengalir di belakangnya, dan masih ada prajurit yang mengejar di belakangnya. Melihat dengan cemas ke banyak prajurit di geladak, Paman Zhang berteriak, apakah kamu ingat ketika aku merekrutmu untuk menaiki kapal di kota Wuzaiguan? Aku pernah berkata, jika kamu bertemu penjahat dalam perjalanan ini, tolong bantu aku. Hari ini, kamar dagang Sanhe diserang oleh jam malam, jadi kami harus meninggalkan kapal. Tolong matikan api untuk kami dan bertahanlah untuk sementara waktu untuk melindungi kami dari evakuasi dengan aman. Setelah itu, alih-alih menunggu tanggapan orang lain, Zhang Bo membawa He Guxian dan Li Qiyun keluar dari kapal. Saat itu, burung gagak kembali ke bahu Lin Bai, dan pencuri itu bertanya, bagaimana kabarmu? Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan apa? Burung gagak berkata sambil tersenyum, oh, jangan berpura-pura. Kamu melihat dua gadis kecil itu. Bagaimana, apakah kamu menyukainya? Wajah Lin Bai tenggelam. Baru saja, semua perhatiannya tertuju pada Zhang Bo. Meskipun dia melihat He Guxian dan Li Qiyun, dia tidak tega melihat wajah kedua putri mereka. Sikat, sikat. Setelah Zhang Bo melarikan diri bersama He Guxian dan Li Qiyun, puluhan orang segera mengikutinya di geladak. Para prajurit di geladak mulai bergerak. Chen Yu berkata dengan suara rendah, orang-orang ini seharusnya menjadi pembunuh. Sekarang mereka semua mengejar mereka. Lin Bai bertanya, Saudara Chen, bagaimana menurutmu? Chen Yu menghunus pedang tajam dan berkata, sebagai seorang penjaga, bagaimana kamu bisa mentolerir mereka bersikap begitu lancang? Saudara Lin, aku akan membantu mereka. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Lin Bai telah melihat pencapaian semua prajurit di geladak. Sebagian besar dari mereka berada di level abadi Tao, dan beberapa dari mereka berada di level Dewa Tao. Mengenai pencapaian tertinggi Dewa Tao,
Lin Bai belum melihatnya. Bahkan mereka yang memiliki level Tao tertinggi tidak dapat menarik perhatian Lin Bai.